Dalam sepekan ini, nama Dewi Huges benar-benar menjadi sorotan pelbagai kalangan. Wanita yang bernama lengkap Desak Made Hugesia Dewi membuat pengakuan yang mengejutkan. Saat ini Dewi Huges dikenal karena kehadirannya sebagai seorang presenter, padahal semasa kecilnya, Kadek, biasanya ia disapa dalam keluarga, bercita-cita ingin menjadi guru. Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Atmajaya ini tanpa sengaja diceburkan ke dunia showbiz melalui perjumpaan dengan Dr. Seto Mulyadi atau biasa dikenal dengan nama Kak Seto. Pengungkapan yang belak-belakan presenter kelahiran Tabanan tanggal 2 Maret 1971 ini tentang pemicu perceraiannya dengan Insinyur Ahmad Hestiavin Tahtiar Arifin sontak menghebohkan. Selama kurang lebih 4 tahun hidup bersama Afin, putri pasangan almarhum Dewa Made Sumertani Putu Hermawati ini mengaku mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Keberanian Dewi Huges membongkar sendiri kekerasan dalam rumah tangganya menjadi tonggak baru dalam mendobrak pandangan lama tentang urusan rumah tangga tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap jejak apapun di masa lalu selalu membekas dan memberi pengaruh tertentu dalam masa kini seseorang. Sekarang ini ketika semua sorotan tertuju Desak Made Hugesia Dewi atau akrab dikenal dengan nama Dewi Huges karena pengakuan belak-belakan atas peringai kasar dari suaminya Ahmad Hestiavin, semua karena masa kecil Dewi Hugesia dilalui dalam kasih sayang yang lemah lembut. Everybody disayang di keluarga, tapi Huges tuh memang nurut, yang gue obedient banget gitu loh. Yang kalau mama bilang enggak ya enggak gitu, papi bilang enggak gitu, enggak yang ngelawan gitu. Dan I love my papi gitu. Jadi ya papi bilang apa ya gue ngikut aja karena gue mengagumi dia setengah mati gitu. Jadi kan kayaknya papi gue tuh hebat gitu kan. Jadi ya kayak papi bikin TK dulu gitu ya, Ugus yang milih kursinya atau apa gitu waktu itu Ugus SD. Kayaknya Ugus nggak pernah inget Ugus dimarahin sama mama atau sama papi gitu. Sebagian masa kecil wanita kelahiran Tabanan tanggal 2 Maret 1971 ini dilalui di Serang, Banten. Oleh orang tuanya Dewi dididik untuk mandiri dalam segala hal karena dalam keluarganya tidak ada anak laki-laki. Untuk meringankan beban orang tuanya, Huges memutuskan memilih sekolah untuk menjadi guru. Jadi ketika kita pindah ke Jakarta, Huges SMP dan papi meninggal waktu Huges SMP kelas 3, umur mungkin cuma 14-15 tahun ya, kelas 3 SMP itu umur berapa sih? Kurang lebih ya, 15 tahunan. Huges bisa decide gitu, bisa memutuskan bahwa Huges harus cari sekolah di mana Huges bisa cepat lulus, dan kalau cepat lulus Huges bisa cepat menghasilkan uang, Huges nggak beratin mama gitu. Semua teman Huges ketawain Huges karena Huges ngambil SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Jadi guru loh gitu, bahkan ya banyak yang nyela lah. Kalaupun sekolah naik bus pun di bus suka bilang anak SPG lu gitu, pokoknya di underestimate banget. Tapi I was so happy gitu, Huges happy banget sekolah di SPG gitu, Sekolah Pendidikan Guru. Huges akan jadi guru gitu, buat Huges tuh profesi guru tuh luar biasa banget gitu. Demi mewujudkan impiannya menjadi guru, Huges yang dalam keluarganya akrab disapa Kadek ini melanjutkan pendidikan formalnya ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Atmajaya, Jakarta. Huges kuliah, ambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sambungan dari SPG kan, dan ambil jurusan Bahasa Inggris, masuk di Atmajaya waktu itu, dan sisanya Huges harus berjuang untuk dapetin uang untuk setiap semester. Nah, dapetin uangnya itu Huges ditawarin Jagastan waktu itu, Jagastan di Gramedia. Waktu itu Huges masih langsing banget gitu, jadi bolehlah Jagastan gitu. Tidak seskinny perempuan-perempuan yang Jagastan mobil sih ya. Masa SMP dan SMA, badan Dewi Huges termasuk langsing. Pada tahun kedua di bangku kuliah, Huges menderita penyakit lever. Dan oleh dokter, Huges diminta untuk beristirahat. Buah dari peringatan dokter itu, badan Huges bertumbuh subur, sehingga sedikit mempengaruhi rasa percaya dirinya sebagai seorang wanita. Dia sih sempat nggak pede ketika
sebenarnya bukan nggak pede, Ugus orangnya pedean gitu ya, cuman masalahnya tadi karena selalu aku nggak terima TV gara-gara gemuk doang, ngeselin juga gitu ya. Udahlah, cobalah obat kurus ini, obat kurus itu, terapi ini, terapi itu gitu. Tapi pada dasarnya emang doyan makan dan nggak disiplin ya, kejadiannya badannya tambah gede gitu. Sampai akhirnya Ugus ngikutin sebuah training dari Amerika gitu. Training itu yang bikin Ugus merubah pola pandang gitu, bahwa kita itu punya value gitu. Jadi bukan, manusia itu punya nilai, nggak cuma fisik aja. Dan itu yang mengangkat nama Ugus gitu, karena boleh dibilang ya badan XL biasanya tuh pelawak gitu, tapi Ugus bisa nunjukin bahwa badan XL juga punya otak gitu ya. Nggak terlalu pinter tapi lumayan lah, nggak, maksudnya nggak banyolan doang gitu. Kejutan berat badan yang melontarkan postur Huges bertambah gemuk dan subur mungkin tidak sebanding dengan kejutan spiritual di mana Dewi Huges memilih agama Islam sebagai titian imannya setelah melewati proses pencaharian yang panjang. Dan pada tahun 1993, setelah 4 tahun belajar dan mendalami Islam, Huges resmi menjadi seorang mualaf. Itu yang Ugus dapetin di Islam gitu, ketika kita dalam keadaan depresi berat, cemas gitu, tolong saya dong, tolong saya, dan dia tolong gitu. Dan kita yakin banget nih dia nggak akan hianatin kita, dia pasti tolong gitu. Hal-hal seperti itu bikin semakin kita deket, rasanya semakin banyak kita bisa minta tolong, bisa ngobrol gitu. Padahal kalau kita, terutama ya dengan kasusnya Ugus gini, Ugus ngelihat, oh Islam itu ternyata memuliakan perempuan ya gitu. Bukan cuma kata-kata loh, tapi bener-bener kayak dibuatnya Gonogini gini adalah untuk kepentingan perempuan gitu, bukan untuk kepentingan laki-laki. Perempuanlah yang berlindung di balik Gonogini, bukan laki-laki yang berbalik di Gonogini gitu loh. Sosok Dewi Huges pertama kali hadir di layar kaca pada tahun 1996 saat SEA Games Chiang Mai sebagai presenter sport program. Semua ini berawal dari pertemuan yang tidak sengaja dengan idolanya Kak Seto Mulyadi saat masih menjadi mahasiswi Atmajaya. Satu hari lagi jaga stand buku, Ugus ketemu sama anak kecil, dia minta ceritain sama Ugus, Ugus cerita sama dia, kamu mau nggak diceritain gitu? Ini udah cerita gini, Ugus lagi asik-asik cerita, tahu ada suara bapaknya dari belakangnya. Wah, kamu pandai sekali ya bercerita gitu, kayaknya suara ini gua kenal nih gitu. Atau itu Kak Seto gitu. Ugus kaget banget lihat Kak Seto, karena dari kecil Ugus sama Mae, adiknya Ugus, kita suka main Kak Seto, Kak Henian gitu loh. Ya, pada waktu itu sekitar tahun 94 ya, saya sedang berjalan-jalan bersama dengan istri dan anak-anak, dengan keluarga ke sebuah pameran buku. Nah, pada waktu itu tiba-tiba ada seorang kakak, seorang mahasiswi yang cantik, yang ramah ya, kemudian menegur anak saya dan kemudian memperkenalkan buku tersebut sampai akhirnya anak saya tertarik begitu. Dewi Huges kian dikenal, posturnya yang diistilahkan dengan sebutan XL tidak menjadi penghalang dirinya untuk menjadi seorang entertainer. Wanita yang mengidolakan Ratu Talkshow Oprah Winfrey ini kembali harum ketika membawakan acara Angin Malam di RCTI. Alhamdulillah dari situ Ugus ditawarin sama RCTI bawain Angin Malam gitu. Angin Malam yang Ugus pikir benar-benar jadi giant breakthrough, terobosan raksasa lah. Ugus bisa jadi Ugus yang bisa explore gitu dan dikasih kebebasan dan fun banget kerjanya. Setelah kurang lebih 4 bulan berpacaran dengan Insinyur Ahmad Hestiawan Tahtiar Arifin, salah seorang kakak kelas SMP-nya, keputusan untuk melanjutkan relasi ke jenjang yang lebih serius disepakati bersama. Pada tanggal 17 Juni 2001, mereka menikah di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Pernikahan Huges dengan Ahmad Hestiawan kandas setelah kurang lebih 4 tahun hidup bersama. Enggak, udah kenal. Jadi memang kan teman waktu SMP, jadi ketemu ya, apa kabar? Udah lama nggak ketemu gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Udah akhirnya
Dari situ berlanjut sampai ada pembicaraan sampai ke pernikahan. Ugus sudah melakukan yang terbaik ya, dengan niat lurus mau meneruskan pernikahan, dengan niat lurus mencoba untuk bikin dia jadi imam gitu, meskipun dia selalu nolak untuk jadi imam sholat, katanya suaranya serak lah atau apalah. 4 tahun hidup bersama Afin, 4 tahun pula Huges digogam azab dan derita. Ketakutan pada peringai kasar suami membuat Huges merasa dizolimi. Ketakutan, gak enak lagi takut. Gak enak, takut tuh paling gak enak. Takut diteken, dihina, sakitin, dikerasin. Ya, penekanan secara batin ya, membuat dia trauma jadinya. Mendengar orang bersuara keras, agak berteriak, dia jadi mukanya tuh berubah gitu loh. Aduh mah katanya gitu. Pasti dia lari ke kamar mandi, basahin muka. Pengakuan Dewi Huges bahwa dirinya dizolimi memang mengejutkan dan sontak menjadi perhatian. Tanpa tedeng aling-aling dan belak-belakan, Dewi Huges membuka semua pengalaman dramatisnya, termasuk 2 kali mengalami keguguran, dan semua itu diabaikan saja oleh Afin. Ternyata ada gumpalan darah yang rasanya keluar gitu kan. Gue begitu ngerasa kayak ada yang mau keluar, gue langsung tampung pakai tangan gitu. Pas gue lihat gede banget gitu, kayaknya memang keluar. Terus gue teriak-teriak kan di kamar mandi gitu, manggil Anton, panggilin kakak gitu. Jadi dia keluar, terus gue buka pintunya gitu, kakak lihat kakak ini anaknya keluar gitu. Terus dia cuma lihat aja gitu karena dia geli sama darah, jadi cuma lihat terus dia langsung lari keluar gitu, terus ngambil kantong plastik, nggak tahu siapa yang ngambil kantong plastiknya. Sampai rumah jam 3, dia bilang nanti kalau mau nangis di rumah gitu. Sampai rumah jam 3, terus baru nangis jam 3 gitu. Nangis terus gitu. Kalau nangis gitu paling dia ya biasanya cuman sekedarnya aja bilang nangis. Besoknya kalau gue nangis lagi, nangis mulu, bosan aku lihat kamu nangis gitu. Jadi udah. Tetapi Dewi Huges sendiri yang saat ini berada di kediaman ibunya di Bilangan, Jakarta Selatan, tengah menikmati suasana tenang yang bebas dari tirani zalim seorang kepala keluarga. Jadi Ugus bebas nih keluar dari tirani gitu. Lalu apa yang Ugus tangisin? Karena Ugus udah nangis selama 3,5 tahun gitu. Sekarang kalau Ugus keluar terus Ugus nangis-nangis lagi, salah, karena Ugus happy keluar dari situ. Bayangin bangun pagi sama mama, dimasakin, disayang sama pagi, nggak pakai dimaki di pagi hari, nggak pakai kekerasan Ugus alami segala macam kan, indah banget gitu, bisa ibadah. Bahkan sekarang dibikinin musola gitu, lo bisa ibadah, mau ngaji sampai subuh juga nggak ada yang marahin gitu. Oh iya, 3 bulan saya menunggu dan saya berusaha untuk dia kembali. Tapi Tuhan menunjukkan lain kan. Oh inilah dia sesungguhnya. Oh begini sesungguhnya dia. Ya saya 1000% yakin untuk menceraikan dia. Bentuk pembebasan dari tirani itu kian menyata setelah hari Kamis tanggal 14, Huges bersama pengacaranya Elsa Syarif, sarjana hukum, melaporkan Afin ke Polres Jakarta Selatan dengan materi kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalau hari ini sudah dilaporkan, jadi aparat saja yang bekerja. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan membawa manfaat, bukan mudarat buat kita semua. Garis besarnya apa sih, Pak? Ya, kita melaporkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan tidak menyenangkan. Bahwa ada hal-hal yang
pada akhirnya kita yang sebagai individu yang bisa mengatakan bahwa ini sudah cukup. Jadi ya meskipun berat dan rasanya tersiksa, tapi saya harus ceritakan dengan sangat detail. Ya tentunya nanti pengembangan penyidik lah, pasal mana aja yang memenuhi unsur itu. Laporan ini berkaitan erat dengan pengakuan Huges tentang kelainan seksual Afin, yaitu sodomi dan kemelut pembagian harta gonogini yang masih dalam penguasaan Afin. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Huges mendapat simpati dari berbagai kalangan, termasuk dari artis dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Ya bersimpati, dan saya punya kepentingan untuk sosialisasi masalah KDRT. Bersimpati jelas lah, banyak lah, nggak usah kita yang sama-sama di dunia entertainment, masyarakat juga pasti banyak yang bersimpati kayak gitu, pasti jelas. Tapi ya itu tadi, kita punya agenda yang sama lah gitu. Dan Mbak Elsa sendiri yang menghubungi saya untuk ikut membantu lah. Kalau memang terjadi kayak gitu ya udah bisa ya dijeratlah dengan undang-undang ini gitu, ada pasal 5, 6, 7, 8, 9. Azab Huges akan berakhir dan kisah senyum ceria wanita Bali akan terukir lagi. Tapi mampukah janda dan duda ini akan tetap bersatu dalam tali silaturahmi? Hanya Huges dan Afin yang tahu. Ya, kita bisa bercerai dengan baik-baik tanpa ada keributan, dan juga tidak ada yang pihak-pihak yang merasa disinggung, kan begitu. Diselesaikan dengan baik-baik dan diambil hikmahnya, diambil pelajaran gitu. Kecewa, jelas. Dan bukan saya, seluruh keluarga besar saya, teman-teman, keluarga, teman-teman keluarga saya, semua kecewa dan nggak nyangka gitu.